Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang standar profesi apoteker. Ini materinya ada di Keputusan Menteri Kesehatan atau Kepmenkes ya, Republik Indonesia nomor HK 0107 garing Menkes garing 13 garing 2023. Jadi ini termasuk baru ya, 2023, tentang standar profesi apoteker ya. Bagaimana sih standar profesi apoteker itu? Kita pelajari di Kepmenkes ini. Kepmenkes ini ada 84 halaman tentang standar profesi apoteker. Standar profesi apoteker terdiri atas A. Standar kompetensi ya, dan B. Kode etik profesi. Jadi nanti yang akan dibahas di standar ini adalah 2 poin ini ya, standar kompetensi dari apoteker itu dan kode etik profesi apoteker. Ketersediaan apoteker saat ini dapat dilihat dalam data Komite Farmasi Nasional atau KFN. Pada tahun 2021 terdapat 7.360 apoteker baru yang lulus pendidikan. Total apoteker yang memiliki surat tanda registrasi apoteker atau STRA sebanyak 95.384, tersebar di berbagai bidang praktik kefarmasian. Jadi data 2021 ini ada 95.384 apoteker ya. Saat ini rasio apoteker terhadap penduduk di Indonesia baru mencapai 0,68 per 2000 penduduk. Masih di bawah standar WHO, 1 apoteker per 2000 penduduk. Kebutuhan apoteker ini seharusnya bisa dipenuhi oleh pendidikan farmasi di Indonesia. Salah satu masalahnya yang dihadapi di dunia pendidikan farmasi Indonesia adalah sampai akhir tahun 2021 baru 52 dari 213 institusi yang memiliki prodi S1 farmasi terakreditasi ya. Itu permasalahannya ya. Maksudnya sebagai pedoman ya. Jadi KMK ini maksudnya untuk apa ya, standar profesi apoteker itu? Maksudnya adalah sebagai pedoman bagi apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian yang terukur, terstandar, dan berkualitas di fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian. Kemudian maksud yang kedua adalah tersusunnya standar kompetensi apoteker sebagai bagian dari standar profesi apoteker. Tujuannya dari KMK standar profesi apoteker ini adalah sebagai referensi dalam penyusunan kewenangan apoteker untuk menjalankan praktik di fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian. Kemudian sebagai referensi dalam penyusunan kurikulum pendidikan profesi apoteker dan sebagai referensi dalam penyelenggaraan program pengembangan keprofesian berkelanjutan apoteker. Jadi ada manfaatnya bagi apoteker yang sudah praktik, ada manfaatnya bagi kurikulum pendidikan apoteker, dan ada manfaatnya juga untuk pengembangan dari profesi apoteker itu sendiri ya. Sangat bermanfaat ya KMK ini. Nanti filenya bisa download di link deskripsi. Selanjutnya adalah daftar istilah ya, daftar istilah yang ada di KMK
atau keputusan Menteri Kesehatan tentang standar profesi apoteker ini ya. Jadi apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Definisi dari apoteker. Kemudian praktek kefarmasian. Nah, ini yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Praktek kefarmasian itu apa sih ya? Pembuatan dan pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian sediaan farmasi dan alat kesehatan, pelayanan farmasi klinis, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Ini praktik kefarmasian ya. Untuk pelayanan kefarmasian ini adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada penerima pelayanan kefarmasian yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan penerima pelayanan kefarmasian. Kita langsung saja ke bawah. Lanjut ke bab 2, sistematika standar kompetensi apoteker. Standar kompetensi apoteker terdiri atas 6 area kompetensi yang disusun berdasarkan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian. Masing-masing area kompetensi dilengkapi dengan beberapa komponen kompetensi. Selanjutnya, setiap area kompetensi ditetapkan batasannya dalam pernyataan kompetensi inti dan dijabarkan lebih lanjut dalam pernyataan kemampuan yang diharapkan pada akhir pendidikan. Ya, area kompetensi, komponen kompetensi intinya ya, penjabaran, daftar masalah, dan untuk pencapaian dari kompetensi apoteker itu sendiri ya. Ini skema standar kompetensi apoteker. Lanjut ke bab 3, standar kompetensi apoteker ya. Area kompetensinya ada 6. 6 itu apa saja sih? Profesionalisme, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, landasan ilmiah ilmu farmasi, ilmu biomedik, ilmu humoneria, dan ilmu kesehatan masyarakat. Yang kelima, keterampilan apoteker, dan yang keenam, pengelolaan praktik kefarmasian. Area kompetensi apoteker dikelompokkan dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek kemampuan personal dan profesional. Yang pertama ini profesionalisme, mawas diri, komunikasi efektif. Tadi 1, 2, 3 masuk dalam aspek personal dan profesional. Untuk aspek intelektualitas, kemampuan berpikir analitis, kritis, adaptif, dan kreatif, ini landasan ilmiah tadi ya. Dan aspek kemampuan klinisnya, keterampilan apoteker, dan pengelolaan praktik kefarmasian. Ketiga kelompok aspek ini merupakan suatu kesatuan kemampuan apoteker yang harus diterapkan secara konstekstual pada pengelolaan praktik kefarmasian secara holistik dan komprehensif dalam tatanan layanan kesehatan. Ini area kompetensi apoteker. Kita lanjut. Nah, profesionalisme itu apa saja ini dijabarkan di sini. Mawas diri itu apa saja dijabarkan di sini. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Lanjut ke tabel 4.1. Ini adalah daftar masalah pada penerima pelayanan kefarmasian ya. Masalahnya itu apa saja sih yang diterima oleh pasien ya. Yang pertama, meminta antibiotik atau obat keras lainnya tanpa indikasi yang jelas.
Kemudian yang kedua, meminta obat non-resep atas medikasi berdasarkan keluhan tanpa pemastian indikasi dan tidaknya alarm sign atau warning syndrome. Kemudian yang ketiga, meminta psikotropika tanpa resep dokter. Ya, banyaklah masalahnya ini ya. Yang poin A ini pada Kemudian masalah penggunaan obat pada penerimaan pelayanan kefarmasian apa saja, ini juga sudah dijabarkan ya. Masalah penggunaan obat. Kemudian masalah penyimpanan obat pada penerimaan pelayanan kefarmasian. Ini masalahnya itu sudah dijabarkan ya, nanti kita bisa pelajari dari masalah-masalah ini. Tabel 4.2 ini daftar masalah apoteker ya. Apotekernya bermasalah. Yang pertama atau poin A, masalah individu ya, melakukan praktik tanpa landasan legal, tidak punya STRA, SIP atau STRA habis masa berlakunya, melakukan praktik tidak sesuai prosedur. Ya, ini bisa dibaca-baca sendiri lah ya. Kita langsung tarik. Ya. Daftar keterampilan. Dalam melaksanakan praktik kefarmasian, lulusan pendidikan profesi apoteker harus menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku profesional apoteker. Keterampilan apoteker perlu dilatih sejak awal sampai akhir pendidikan serta berkesinambungan. Masing-masing keterampilan dilengkapi tingkat kemampuan yang harus dicapai pada akhir pendidikan profesi apoteker, mengacu pada piramida Miller. Know, show, how, dan does. Nah, untuk tingkat kemampuan know ini mengetahui dan mengidentifikasi ya. Kemudian yang tingkat kedua ini know how, pernah melihat dan didemonstrasikan. Tingkat kemampuan 3 show how, tampil, melakukan atau terampil menerapkan di bawah supervisi ya, terampil ya boy. Dan tingkat kemampuan keempat does, yaitu terampil melakukan secara mandiri. Nah, ini tabel matriks tingkat keterampilan metode pembelajaran dan metode penilaian untuk setiap tingkat keterampilan. Nanti itu dapat itu kok ada tingkat-tingkatannya. Oh, ini tingkat kemampuannya ya. Daftar keterampilan apoteker. Ini ada tingkat kemampuannya. Tingkat kan tadi ada 4 tingkat ya. Nah, ini ada tingkat 4, ini penentuan prosedur penimbangan bahan sesuai jenis dan bobot bahan yang dibutuhkan. Tingkat 4 ini sudah ada tingkatannya. Nanti bisa dibaca ya. Ini sampai akhir kelihatannya tingkat-tingkat tok ini. Iya, sudah habis ya. Sampai di halaman terakhir ini. Nanti filenya saya taruh di link deskripsi. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya.